Dalil lain adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat beliau akan terpecah belah seperti terpecah belahnya umat Yahudi dan Nasrani. Lalu beliau menyebutkan golongan yang selamat dari api neraka adalah yang mana? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada aku di atas dan sahabatku. Kenapa harus dibawa sahabat? Kenapa tidak cukup dikatakan orang yang berpegang teguh dengan sunnahku? Karena nanti akan ada orang memahami ayat, memahami hadis tidak sesuai dengan versi yang dipahami oleh para sahabat Rasul. Memahami hadis tidak sesuai dengan pemahaman sahabat Rasul. Contoh umpamanya, ini saya buatkan beberapa contoh. Ini data yang saya dapatkan langsung, baca dari sebuah buletin. Saya beli di depan Masjid Istiqomah di Padang tahun berapa itu. Saya beli itu buletin itu karena di situ apa? Dia menafsirkan apa nafsirnya? La in istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Ini dalil tentang adanya tariqat katanya. Karena ayat ini mengatakan jika mereka istiqomah di atas tariqat, Allah akan beri minum mereka dari air yang segar. La in istaqamu 'ala tariqati, tariqat ini. Ini dalil adanya tariqat katanya. Kalau bapak-bapak disampaikan kajian untuk itu, wah benar ini. Berarti ini Ustadz Ali ini ngawur jelaskannya kan. Dalilnya jelas artinya tariqat. Ya tariqat itu apa lagi? Nah, gimana kita tahu salah penafsirannya? Siapa yang menafsirkan ayat itu dengan tariqat sufi? Enggak ada satu pun dari ulama salaf punya tariqat sufi. Memang beda tariqat Rasulullah dengan tariqat Abu Bakar. Tariqat Abu Bakar beda dengan tariqat Ali radhiyallahu anhum. Tariqat di semasa tariqat Rasul sama tariqat Islam. Ini contoh penafsiran dibawa oleh dia itu. Sama juga yang berdalil, ini maaf juga ini karena sebagian ulama kita, sebagian ya pendapat mengatakan bolehnya jahar dengan niat membaca usolli. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis katanya Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sembahyanglah kalian seperti aku berusolli. Dalil tentang usolli katanya. Atau berusollilah kalian seperti mana aku berusolli. Tafsir hadis. Atau orang mengatakan lagi berdalil dengan hadis katanya man mata walaisa alaihi bai'atun fapaintatuhu maitatal jahiliyah. Orang yang mati belum membaiat imam mati dalam keadaan jahiliyah. Dikatakan kepada jemaah, lah bayat imam belum? Balun, harus bayat kok. Kasihan di bayatnya ke guru ngajinya. Padahal makna hadis itu tidak seperti itu dipahami oleh sahabat. Baik usolli tadi nggak ada satupun sahabat berusolli diajarkan Rasul, nggak pernah. Ya kan? Demikian pula nggak ada satupun para ulama-ulama membaiat murid-murid yang memahami hadis tadi. Karena ini maksud hadis tadi, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Justru di situ Rasul SAW tidak pernah usolli waktu salat, berarti yang diikuti apa? Rasul SAW. Berbeda antara usolli dengan nih. Kalau niat jelas rukun salat. Yang diwajibkan adalah niat. Kemudian membaiat di situ tidak ada satupun sahabat menyampaikan harus membaiat setiap orang diajari, tidak ada. Karena hadis di situ dipahami oleh ulama salaf semua membaiat imam, pemimpin tertinggi dari umat Islam. Kalau awak tidak tahu manhaj salam pemaham salaf, nah itulah banyak awak kanai. Makanya ada baiat dalam berbagai kelompok-kelompok tadi. Nah disinilah kita paham pentingnya pemahaman salaf untuk filter, untuk menimbang pendapat, perkataan, mazhab dalam memahami dalil-dalil agama. Hujahnya Al-Quran, hujahnya hadis yang sahih.
Tadi kan Al-Quran hujahnya itu. Ada lagi orang liberal Pak, ambu bacoran satu artikelnya nyebutkan salat itu tidak wajib kecuali bagi orang-orang yang suka melakukan perbuatan keji dan mungkar. Apa ayatnya? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau awak mengajarkan perbuatan keji dan mungkar, katanya nggak perlu salat lagi. Dalilnya Al-Quran. Gimana kita memahaminya? Banyak tuh Pak. Apalagi yang nanti kalau lama ngaji hakikat-hakikat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kamu sudah yakin. Kalau udah yakin, halah sampai ke tempat tuh yang ke puncak kesesatan sekali itu. Tidak perlu salat nyalanya. Sallallahu larang lah halal. Dalilnya Al-Quran tuh. Nah, baca cara menjawab doa. Kalau tidak belajar, nah kita tanya siapa yang menafsirkan hadis ayat seperti itu, ayat seperti itu siapa yang memahami? Apakah Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak melakukan perbuatan keji dan mungkar sehingga beliau sampai mati nggak pernah tinggalkan salat? Apakah para sahabat itu orang yang paling banyak menganjurkan perbuatan keji dan mungkar sampai mereka nggak pernah meninggalkan salat?